Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kematian adalah peristiwa berpisahnya roh dari jasad, dan itu tidak terjadi kecuali disertai mabuk dan rasa nyeri yang teramat sangat. Bahkan ia menjadi rasa nyeri paling nyeri yang menimpa seorang hamba di dunia ini. Mabuk dan rasa nyeri itulah kemudian disebut dengan yang namanya sakaratul maut. Tak heran sakaratul maut menjadi sesuatu yang ditakuti dan dijauhi setiap makhluk yang bernyawa. Sebagaimana yang digambarkan dalam Al-Quranul Karim, dan datanglah sakaratul maut dengan yang sebenar-benarnya, itulah yang kamu selalu lari darinya. Quran Surat Qaf ayat 50. Banyak ayat dan hadis-hadis yang menggambarkan betapa beratnya yang namanya sakaratul maut, terutama yang dialami oleh hamba-hamba zalim dan ahli maksiat. Di antaranya adalah ayat berikut ini. Alangkah dahsyatnya sekiranya kamu melihat di waktu orang-orang zalim berada di dalam tekanan sakaratul maut, sedangkan para malaikat memukuli dengan tangannya sambil berkata, "Keluarlah nyawamu. Di hari ini kamu dibalas dengan siksa yang sangat menghinakan. Karena kamu selalu mengatakan terhadap Allah dengan perkataan yang tidak benar, dan karena itu kamu selalu menyombongkan diri terhadap ayat-ayatnya." Surah Al-An'am 93. Beratnya kematian juga tergambar dari perbincangan singkat antara Sayyidina Umar bin Khattab dengan Ka'ab. Pria yang tengah menjabat sebagai khalifah kedua itu bertanya, "Wahai Ka'ab, sampaikanlah kepadaku tentang maut." Lalu ia menjawab, "Wahai Amirul Mukminin, maut itu bagaikan sebuah pohon yang banyak durinya dimasukkan ke dalam perut Ibnu Adam. Setiap duri memegang satu urat darinya. Kemudian ditarik sekaligus oleh seorang laki-laki yang sangat kuat. Maka terputuslah semua urat-urat yang menyangkut pada duri tersebut. Tertinggallah urat-urat yang tersisa. Kemudian saat menghadapi sakaratul maut, Amr ibnu al-As pernah ditanya oleh putranya dengan gambaran kematian. Ia pun menjawab, "Demi Allah, dua sisi tubuhku seakan-akan berada dalam himpitan, nafasku seakan-akan keluar dari lubang jarum. Dan sebuah dahan berduri ditarik sekaligus dari ujung telapak kaki hingga ujung kepalaku." Bahkan beratnya kematian juga dirasakan oleh para nabi-nabi. Hanya saja menurut Imam Al-Qurtubi, bagi mereka beratnya kematian memiliki dua keuntungan. Keuntungan yang pertama adalah menyempurnakan keutamaan mereka dan mengangkat derajat mereka. Dan beratnya kematian mereka bukan berarti sebuah kekurangan atau celaan, sebab manusia yang paling berat ujiannya adalah para nabi-nabi Allah, kemudian orang-orang di bawah mereka. Keuntungan kedua adalah memberitahu makhluk atau umat akan beratnya yang namanya kematian. Mereka mungkin mengira bahwa kematian itulah ringan. Namun jika beratnya kematian disampaikan oleh para nabi, mereka sendiri mengatakannya dan merasakannya. Padahal mereka adalah orang-orang yang sangat mulia di sisi Allah. Barulah umat akan memahaminya. Hanya saja kematian para nabi dan umatnya ada perbedaan. Kematian para nabi tidak terjadi sebelum diberikan tawaran atau pilihan. Lihat di dalam kitab Jami' Al-Ulum wal Hikam jilid 38 halaman 32.
Konon pada zaman dahulu ada sekelompok Bani Israel yang mendatangi komplek pemakaman karena ingin mengetahui bagaimana rasanya kematian. Mereka kemudian sholat 2 rakaat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar ada seorang yang meninggal yang dihidupkan lagi di tengah mereka, sehingga mereka bisa bertanya-tanya tentang yang namanya kematian. Allah pun mengabulkan doa mereka. Tak lama muncul seorang laki-laki dari sebuah kuburan, namun yang keluar hanyalah kepalanya saja. Di antara kedua kepalanya terdapat bekas sujud, pertanda laki-laki itu adalah seorang yang ahli ibadah. Ia pun bertanya, "Wahai orang-orang, apa yang kalian inginkan dariku? Sungguh aku telah meninggal 100 tahun yang lalu, dan hingga kini panasnya kematian masih saja terasa dan belum hilang rasanya." Demikian sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abdu ibn Humaid dari Jabir ibnu Abdullah. Lakukanlah 4 hal ini saat menghadapi orang sakaratul maut. Kendati demikian, ada sebuah kabar gembira bagi orang-orang mukmin. Sementara kematian mereka disaksikan dan disambut oleh para malaikat yang bersiap akan membawa ruhnya dalam secari kain sutra, yang mana dari surga yang berisi minyak misik yang paling wangi. Selain itu, sakaratul maut pun terasa seperti ditariknya sehelai rambut dari adonan tepung, atau seperti air yang mengalir dari mulut geriba. Demikian seperti yang digambarkan dalam riwayat Abu Hurairah. Di dalamnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bercerita, ketika seorang hamba sudah ajalnya, ia akan didatangi para malaikat dari langit. Mereka datang dalam rupa terbaik dan akan menempati sebuah tempat tertentu, seraya mengenakan pakaian yang terbaik pula. Wajah mereka pun putih berseri-seri seakan-akan mentari yang tengah bersinar. Di tangan mereka terdapat kain kafan yang mana dari surga untuk membungkus ruh sang hamba, lengkap dengan minyak wanginya yang akan mengharumkan ruh-ruh sang hamba tersebut. Tampak terlihat dari mereka duduk sejauh pandangan mata. Bahkan sebagian orang soleh bisa menceritakan kejadian yang disaksikannya itu, sementara orang-orang di sekitar mereka sama sekali tidak melihat apa-apa. Tak lama berselang datanglah malaikat maut dan duduk dekat kepala sang hamba. Dia berkata kepada ruh si hamba, "Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'ini ila rabbiki radiyatan mardiyah." Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan ridha dan diridhai. Surat Al-Fajr ayat 27-28. Roh pun tak bisa menunda perintah itu. Ia perlahan mengalir keluar dari jasad seperti keluarnya air yang bersih dan jernih dari mulut geriba air. Namun sering-seringnya atau seringan-ringannya sakaratul maut bagi seorang mukmin tetap dirasakan cukup berat. Hal itu tampak dari cucuran keringat yang di keningnya. Demikian seperti yang diungkapkan dalam riwayat Imam At-Tirmidzi dari Buraidah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Al-mu'minu yamutu bi'araqil jabin." Orang mukmin itu meninggal dengan keringat di keningnya. Keringat tersebut merupakan ungkapan dari beratnya kematian. Ada pula yang mengatakan sebagai tanda baik kematiannya. Sementara Imam Ibnu Malik mengatakan bagi seorang mukmin pun kematian itu tetap terasa berat sehingga ia berkeringat di keningnya demi membersihkan dosa-dosanya atau menambah tinggi derajatnya. Hal ini ditegaskan dalam hadis yang diriwayatkan di riwayat lain, yaitu riwayat Al-Qamah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya nyawa seseorang mukmin keluar sambil berkeringat, dan aku tidak menyukai kematian seperti kematian himar." Saat ditanyakan,
Seperti apa kematian himar? Beliau menjawab, yakni kematian yang sangat mengejutkan. Hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Maka selayaknya setiap mukmin mempersiapkan kematian dan sakaratul maut, di samping mempersiapkan kehidupan abadi pasca kematian. Sebab tidak ada yang mampu menunda dan memajukan kematian walau hanya sesaat. Haruskah persiapan itu menunggu nyawa sampai di kerongkongan? Maka mengapa ketika nyawa sampai di kerongkongan, padahal kamu ketika itu melihat dengan kami lebih dekat kepadanya daripada kamu, tetapi kamu tidak melihat. Surah Al-Waqiah ayat 83 sampai 85. Adakah yang mampu menyembuhkan setelah nafas terakhir sudah berada di kerongkongan? Sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Surat Al-Qiyamah ayat 26 dan 27. Demikianlah gambaran-gambaran betapa beratnya kematian dan sakaratul maut, dan itu akan dialami oleh setiap yang bernyawa. Semoga saja kita diwarisi kematian yang husnul khatimah dan diberi keringanan dalam sakaratul maut. Amin ya mujibas sa'ilin. Wallahu a'lam bissawab. Mohon maaf kalau ada salah dan khilaf dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.